Shalom, perkenalkan nama saya Elida Gria Simbolon dengan NPM 1811010. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai strategi belajar mengajar sebagai tugas pemenuhan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Harlen Simanjuntak, MPD. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk merubah pengetahuan, sedangkan mengajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru untuk memberikan ilmu yang diketahuinya kepada anak didik. Sedangkan yang dimaksud dengan strategi merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengembangkan minat belajar dari anak didik kita. Namun, tetap ada kendala bagaimana kita mengembangkan kemampuan minat belajar dari anak didik kita. Banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya melamun. Melamun sering terjadi di ruang kelas yang dialami oleh anak didik, sehingga melamun ini mengakibatkan adanya kesulitan belajar dari anak didik, dan melamun ini bisa mempengaruhi hasil belajar dari anak didik kita. Maka kita sebagai seorang pendidik harus mampu meminimalkan tindakan melamun ini agar minat belajar dan hasil belajar dari anak didik kita tidak menurun dan dapat menerima pelajaran dengan baik. Adapun gejala dari kesulitan belajar ini diantaranya hasil belajar di bawah rata-rata, hasil belajar tidak seimbang, menunjukkan gejala emosional, menunjukkan sikap yang kurang wajar, menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma, dan lambat dalam melakukan tugas. Dan penyebab dari kesulitan belajar ini diantaranya terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam seperti gangguan kesehatan, kelainan pendengaran, dan penglihatan. Sedangkan faktor eksternal ini berasal. Maka, kita sebagai seorang pendidik harus mampu mengatasi anak yang suka melamun. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak yang suka melamun di dalam ruang kelas, yaitu yang pertama, mengajak anak berbicara. Dengan kita mengajak anak berbicara, kita bisa bertanya tentang sesuatu kepada anak tersebut agar dia tidak terpuruk dalam lamunannya. Yang kedua, ikut sertakan teman-teman untuk bermain atau berdiskusi bersama dengan anak yang suka melamun. Yang ketiga, dekatkan ia pada teman-temannya. Artinya, kita sebagai seorang pendidik harus mendekatkan anak yang suka melamun ini dengan teman-temannya yang lain. Misalnya dengan membuat belajar kelompok agar dia mampu berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Yang keempat, jangan memvonis lamunan anak secara langsung. Artinya, kita tidak boleh secara langsung menanyakan mengapa kamu melamun seperti itu. Kita harus mendekatkan diri, namun kita harus mendekati anak secara perlahan. Kita harus memberikan pendekatan secara individual kepada anak tersebut. Yang kelima, memberikan anak kesibukan. Kesibukan yang dimaksud di sini ialah seperti memberikan dia tugas agar dia mampu berinteraksi dan tidak larut dalam lamunannya. Demikianlah upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengatasi anak yang suka melamun agar tidak terjadi lagi kesulitan belajar. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Shalom.